Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bisa bertemu kembali dengan saya di Umang Broadcast Channel yang berisikan konten sorot, opini, dan solusi. Kali ini saya akan menyorot ada dugaan ya, dana bansos di provinsi tertentu ini dikorupsi ya. Saya akan menyorot masalah ini dipandang dari dari sisi agama Islam tentunya ya. Memang banyak sekali kalau sudah orang ya, kalau sudah memuja atau menyenangi seseorang atau sesuatu itu istilahnya cinta buta ya. Artinya apa? Artinya walaupun dia melakukan kesalahan atau apapun itu yang dikatakan selalu dibenarkan tanpa melihat secara objektif bahwa omongan yang dipuja atau yang dicintainya ini tidak benar, misalkan baik secara logika maupun terlebih-lebih secara agama ya. Saya contohkan bahwa sampean pun sudah menggembar-gemborkan pilihan sampean atas nama agama ya, yang seiman dan orangnya halus dan lain-lain. Tapi kalau dipandang dari sisi bahwa inti dari pemilihan pemimpin sampean ini adalah amanah, tentunya bukan memberikan amanah kepada seseorang yang bukan ahlinya, maka harusnya tendensi sampean memilih seseorang untuk menjadi pemimpin tentunya bukan pada kriteria orangnya, tapi pada skill kemampuannya ya. Harusnya demikian itu ya. Harusnya memilih pemimpin ini menurut kapasitas dan kapabilitasnya, bukan pada fanatis masalah seiman, seagama, segolongan dan lain-lain. Harusnya seperti itu. Kenapa? Karena saat ini saya sangat yakin bahwa sudah sangat sulit mencari orang yang benar-benar amanah. Padahal sampai sendiri menggaung-gaungkan kalau amanah, kejujuran, dan sederhana dan lain-lain ini adalah kriteria pemimpin yang harusnya dipilih menurut agama yang sampai anut, yaitu Islam. Bahkan sampai menggembar-gemborkan bahwa saat nanti kalau sudah di akhir zaman ini banyak pemimpin yang tidak amanah ya. Bahkan di dalam hadis sendiri sudah mengatakan tunggulah suatu kehancuran suatu bangsa, yaitu dengan memilih atau memberikan amanah kepada orang yang bukan ahlinya. Itu sudah kau gambar-gambarkan sendiri ya toh. Tapi mengapa justru sampai memilih orang yang tidak mempunyai kapabilitas dan kapasitas untuk memimpin ya? Kalau pemimpin yang amanah tentunya harus menjaga rakyatnya supaya tidak boros, bukankah? Innallaha la yuhibbul musrifin, bukankah Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan, boros ya. Anggaran yang begitu besar dan pendapatan daerah yang begitu besar ini bisa
defisit. Ini yang akhir-akhir ini sudah mengatakan 35 triliun. Ya. Ini apa? Bukankah ini tidak memegang amanah? Lalu mengapa sampean tidak mengingatkan, justru sampean bangga seolah-olah ini kemenangan Islam? Saya yakin kemenangan Islam tidak ditegakkan dengan ketidakadilan, ya toh. Harusnya Islam ditegakkan dengan keadilan seperti yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih di Turki kalau nggak salah itu. Dia berani, jujur, menjunjung tinggi. Lah ini ini sudah bergeser dari nilai-nilai luhur tuntunan Islam itu sendiri. Makanya kalau dalam hadis sudah dikatakan bahwa yang mampu mengambil Konstantinopel yaitu orang yang dipilih oleh Allah, yaitu tekadnya begitu besar, keberaniannya, politiknya, dan menjalankan agamanya. Ya. Oleh karena itu, siapapun yang sampean pilih harusnya tolok ukurnya adalah semacam itu, yaitu Muhammad Al-Fatih, ya. Nah ini makanya jangan dibanding-bandingkan. Harusnya sampean membuka mata, membuka hati, bahwa tidak semua orang Islam itu mampu menjalani apa yang ditugaskan dalam pundaknya sebagai pemimpin. Bukankah dalam pemimpin ini adalah tugas utamanya adalah menjalankan amanah dan menjaga amanah itu sendiri? Apakah dengan markup lem iPhone yang 82 miliar itu, apakah dengan markup penduduk miskinnya yang jadi 3,7 juta? Padahal barusan dikatakan penduduk miskinnya menurun 0, ya kira-kira 20 ribuan lah begitu. Lalu ujuk-ujuk menjadi meningkat saat minta bantuan ke pusat menjadi 3,7 juta. Ini kan, lalu yang benar yang mana? Kemudian transparansi masalah anggaran yang clue yang didirikan oleh Pak Ahok dulu ini tidak dipakai lagi. Harusnya ini baik. Apa yang clue yang didirikan Pak Ahok ini sudah benar, harusnya diteruskan ini. Kalau memang tidak ada kepentingan atau tidak ada upaya-upaya untuk menghilangkan barang bukti atau sesuatu, mengapa? Yang hal-hal yang harusnya menjadi transparansi dalam penganggaran misalkan ini dihilangkan. Lalu kenapa kalau yang dulu pasukan kuning ini diperbanyak, sekarang justru sebagian besar dihilangkan? Kenapa? Kalau tidak ada tujuan-tujuan yang ditutupinya. Mengapa laporan terhadap keluhan masyarakat yang dulu pada Pak Ahok dibuka ya 24 jam itu ya sekarang sudah tidak diadakan? Ini justru yang kamu pilih seolah-olah ini mencerminkan kemenangan Islam. Nah, apakah Islam mengajarkan demikian? Yang penting seiman. Ya? Bukankah dalam hadis yang hanya mengatakan memberikan amanah kepada orang yang bukan ahlinya, tidak menyebutkan agama?
Oleh karena itu siapapun mereka, siapapun orangnya yang lebih mampu memanage suatu pemerintahan atau menjadikan pemimpin, ini tentunya sampean harusnya tidak fanatik pada pemahaman seiman misalkan. Harusnya seperti itu. Bukankah dalam Islam juga mengatakan dalam Al-Quran itu ya, bahwa setiap orang menghargai orang lainnya, ya, seperti lakum dinukum waliyadin, lana a'maluna walakum a'malukum. Ini perintah-perintah yang jelas oleh Allah bahwa untuk menghargai sesama, menghargai perbedaan dengan tidak mencaci dan tidak memusuhinya. Bukankah itu ajaran yang ajaran di Al-Quran itu semacam itu, ya toh? Lalu mengapa setiap orang yang berbeda dengan pemikiran sampean lalu sampean justice kafir, hartanya bisa dijarah, halal katanya? Ini sebenarnya pembedahan publik. Tidak ada dalam ajaran Al-Quran itu yang demikian halnya, ya toh? Lalu kalau ini sudah bukan ajaran Al-Quran lagi, lalu ajaran siapa? Kalau ajaran sampean tendensinya hanyalah argumen, tentu ini sudah melenceng dari ajaran Allah. Sebab apa? Ajaran Allah yang notabene saat ini masih dipahami oleh agama Islam, yaitu Al-Quran. Gitu loh Mas. Gitu loh bro. Ya, oleh karena itu jangan sekali-sekali kamu sampean ini mengatakan seseorang ini yang penting muslim walaupun korupsi, walaupun tidak amanah, masih memilihnya. Bukan seperti itu anjuran hadisnya, ya toh? Kalau sampean memaksakan seperti itu, ya ini contoh nyata saat ini. Ya toh? Bagaimana keadaan dia kabari Jakarta saat ini? Lebih baikkah? Nah, ini malah ustadznya mengajak demikian ini. Wahai ustadz, landasilah apa yang sampean pandang perbuat ini berlandaskan Al-Quran dengan makna yang sebenarnya makna, ya, dengan pemahaman yang sebenarnya makna. Jangan kamu giring opini masyarakat awam yang tidak tahu masalah ajaran untuk menuruti kehendak sampean. Tanggung jawabnya besar, apalagi sampean mengklaim, bahkan sampean sudah diklaim diri menjadi ustadz atau ulama, bahkan kiai. Ini harusnya menjadikan sampean lebih tahu hukum-hukumnya Allah, harusnya semacam itu, dan harusnya mengajak umat untuk berbuat adil dan berbuat kebaikan tentunya. Bukankah ini yang diperintahkan Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Ya, fazkurullaha yadhkurkum. Ini contoh ayatnya, ya. Lalu mengapa justru sampean yang notabene sudah dianggap ulama justru mengajarkan umatnya seperti itu? Harusnya sampean memandang apapun dengan realitas atas dasar ajaran Allah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.